Halo semuanya, selamat sore. Hari ini kita akan melakukan aktivitas pembelajaran secara asinkronus ya. Jadi saya akan memvideo dan mempresentasikan pembelajaran eh, ilustrasi kreatif tahun 2022. Dan teman-teman, kita langsung aja ke materi kita. Ilustrasi kreatif 2022. Nah, di sini teman-teman sudah tahu kontrak kuliah tentunya harus minimal 3 pertemuan saja yang teman-teman bisa tidak hadir, walaupun secara sistem itu 4. Dan di sana akan ada tugas, ada ujian, UTS dan lain sebagainya. Dan beberapa kuis juga itu termasuk dalam penilaian, sehingga teman-teman dari pertimbangan tersebut bisa lulus atau tidak. Oke, lanjut ke materi minggu lalu. Ini mengenai mengetahui ruang, lingkup, konsep, jenis, dan ilustrasi. Fungsi ilustrasi. Lalu hari ini kita membahas tentang mampu memberi argumentasi mengenai karya seni ilustrasi, vignette atau vignette monokromatik berdasarkan isu atau rangsangan kekinian. Nah, di sini materi tersebut akan memberikan pengetahuan untuk teman-teman bisa menciptakan karya seni ilustrasi. Nah, ilustrasi apa? Ya, khususnya itu adalah ilustrasi vignette monokromatik dan berdasarkan isu rangsangan kekinian. Nah, ini adalah bagan capaian pembelajaran. Nah, di paling bawah, sebelum mengambil mata kuliah ilustrasi kreatif, teman-teman sudah barang tentu mengambil mata kuliah ilustrasi dasar atau ilustrasi cerita. Nah, di sana baru teman-teman mampu untuk mendefinisikan pengertian jenis media pembelajaran ilustrasi kreatif khususnya. Karena ini levelnya sudah berada di tingkat yang berbeda. Kemudian mampu menjelaskan ilustrasi kreatif itu apa saja, mampu menjelaskan jenis-jenis ilustrasi kreatif, lalu mampu menjelaskan macam-macam media yang bisa digunakan dalam ilustrasi kreatif. Kemudian mampu mengidentifikasi tentunya kelemahan dan kelebihan dari jenis atau media tersebut. Kemudian mampu memilih media yang cocok untuk teman-teman. Atau sebelum kita memilih media yang tepat, teman-teman akan memakai media yang banyak itu, lalu dipilih mana yang terbaik sebagai karakter untuk pengembangan di dalam atau di luar kelas. Kemudian terakhir, mampu menciptakan karya ilustrasi kreatif berdasarkan isu rangsangan kekinian. Itu bagan capaian ilustrasi kreatif di kelas ini. Nah, dari capaian tersebut, materi secara singkat itu mengenai vignette. Vignette ini dari bahasa Prancis ya, vignette, vignette ya. Semoga saya benar mengucapkannya. Itu artinya batang anggur, teman-teman. Batang anggur itu ya menjalar, mengisi begitu ya, mengisi sela-sela rerantingan. Nah, ini adalah salah satu karya mahasiswa sebelumnya. Ada berupa alfabet yang dihias dan berupa macam-macam karya dalam bentuk figur. Karena memang pada dasarnya karya ilustrasi kreatif khususnya vignette itu mengenai hiasan begitu. Dan ada beberapa juga secara full ya, full body. Kemudian ada yang berbentuk kartun dan lain sebagainya. Yang penting pada dasarnya adalah menghias. Nah, ini adalah salah satu gambar seni rupa menggunakan gambar manual menggunakan tinta, karena fokus kita pada monokromatik, artinya satu warna, hitam putih. Dan unsur visual pada vignette itu tentu di titik, garis, raut, gelap,
Teksturnya teman-teman bisa pakai titik-titik, garis, dan pola-pola tertentu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Di sana teman-teman lihat angka 1, ada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Nah, ini kita berbicara tentang keseimbangan. Ada keseimbangan yang sama antara kiri dan kanan. Ini seperti tangan saya. Ini simetris. Kalau seperti ini sudah tidak simetris. Dia ini ya, berbeda. Jempol dengan jempol sama, tapi dia akan seperti terbalik begitu. Tapi kalau seperti ini akan seperti sayap kupu-kupu. Itu dia akan sama kiri dan kanan, cenderung sama. Tetap ada center of interest, jangan lupa teman-teman. Dan yang tentu kesatuan, dia itu menyatu sehingga tidak saling tumpang tindih atau saling bersebelah ya. Nah, ini adalah salah satu keseimbangan yang asimetris. Jadi dia terbalik seperti ini ya. Nah, dia tidak sama kiri dan kanannya. Kiri dan kanannya tidak sama. Kalau ini asimetris, ini yang simetris ya. Ini yang asimetris. Dan ada pusat perhatian tentunya. Ada irama di sana, bagaimana pola tersebut gede, kecil, perlahan. Jadi enak dilihat. Di sini ada keseimbangan yang campuran, simetris yang sama dan asimetris yang berbeda kiri dan kanan. Itu tergantung pengalaman teman-teman dalam mencipta suatu karya vignette. Jadi vignette memang betul-betul menghias, tapi teman-teman harus juga fokus pada center of interest dan mengisi ruang-ruang kosong tersebut. Dan juga berikut contoh vignette, elemen-elemen yang ditekankan. Di sana ada nomor 3 ya, ada bright relief, semacam tulisan. Lalu ada juga pola-pola tertentu dan tentunya ada center of interest. Ya, bisa manusia, bisa binatang, bisa tumbuhan, bisa juga semuanya. Yang penting dia itu menghias dan ada objek utama dan objek pendukung. Ini adalah salah satu karyanya, karya mahasiswa terdahulu. Ini keren. Ini juga teman-teman perhatikan, ada karakter di sana, ada center of interest dan lain sebagainya. Karena kembali ke pengertian tadi dari bahasa Prancis vignette dan bahasa Indonesia itu vignette, artinya menghias, mendekor, mengisi ruang kosong ya. Awalnya itu di buku dan teman-teman akan mengisi ruang-ruang tersebut. Ini juga burung ini sangat bagus sekali ya. Bagaimana gelap terangnya, keseimbangannya, itu penuh dengan kecermatan dan pertimbangan. Ini juga teman-teman ada berdasarkan isu ya, ada yang ingin disampaikan dari sini. Bagaimana seseorang ya menampilkan sesosok laki-laki yang bersayap, ya bisa aja itu entah itu malaikat atau semacam makhluk lain ya. Itu menampilkan dia lagi merunduk. Nah, di sana ada pengisian ruang-ruang kosong itu secara detail. Ini menarik sekali. Ini juga karya-karya tradisi juga dengan konsep kontemporer kekinian. Ini juga bisa kita simbolkan sebagai Ratu Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Ini tergantung konsep dari seniman tersebut. Itu sah-sah saja. Ini juga salah satu karya seniman terdahulu. Ini latihan pertemuan awal ya, teman-teman membuat karya tinta dengan subjek bebas, entah itu binatang, manusia, atau perpaduan terserah. Yang penting monokromatik. Dan ornamennya ya eksploratif.
Dan di sini saya sudah membuat game, teman-teman. Game atau evaluasi, ini linknya ada di sini, teman-teman lihat. Di sana klik aja atau di deskripsi ya. Di deskripsi akan ada menggunakan quiz. Di sana ada soal-soal quiz berupa game. Teman-teman bisa klik di sini. http://quizzes.com. Nanti saya lampirkan di deskripsi ya. Dan teman-teman klik aplikasi tersebut, lalu akan get started, lalu join game, lalu masukin kode dan nama, lalu akan start aja. Game atau link yang saya tampilkan itu akan otomatis kok langsung ke permainan. Nanti saya buka all time, jadi teman-teman bisa melakukan game ketika teman-teman ada waktu senggang. Ini salah satu karya eksplorasi bebas tanpa ada keterikatan tema yang saya buat. Dan di sini ada atas nama Reni Hapana. Ini teman-teman lihat semacam goresan yang tidak sengaja. Mungkin ada faktor kesengajaan juga ya, tercoret atau gimana. Tapi dia olah bagaimana itu menjadi kesatuan dari sebuah karyanya. Ini nggak apa-apa, walaupun tercoret atau tidak sengaja, itu menjadi tantangan untuk teman-teman dalam membuat karya. Karena ini menggunakan pena ya, jadi spontan aja, itu juga bisa. Kesatuannya bagaimana itu bagus sekali, keseimbangan yang asimetris dan pola-pola iramanya bagus sekali. Ini bagus, menarik dari Reni Hapana. Ini juga Niko Ade Saputra, sayangnya center of interest-nya kurang. Memang pengisiannya sebagai hiasan, mengisi ruang kosong, tapi belum ada motif-motif yang ingin ditonjolkan, hanya berupa coretan semata. Dan ini belum ada center of interest. Mungkin ini ya, semacam belum selesai. Ini juga Dian Noviantika. Ini pertimbangan antara berat sebelah kanan menarik. Kalau ini menjadi cover buku, ini tidak kaku, karena ini keseimbangan yang asimetris, menjadi tidak kaku. Dia ada pola penerapan tulisan di sana, bisa diletakkan gede gitu, atau judul buku tersebut. Ini menarik dalam konteks sampul buku ya. Ini menarik karya ini. Cuma memang vignette itu lebih fokus kepada motif-motif yang memang tanpa ada motif abstrak ya. Cuma memang penekanannya vignette bebas, jadi ya tidak apa-apa. Ini salah satu karya yang bagus. Walaupun cenderung ke Zintangle ya, nanti kita bahas lebih lanjut Zintangle itu apa. Tapi pada dasarnya ini kita membahas vignette terlebih dahulu. Dan ini vignette karena ada pola-pola realis tertentu tanpa embel-embel motif yang abstrak. Memang meniru dan ada pola-pola tertentu yang diisi. Ini Sinta Wiwi Ariani, ini bagus karyanya. Bagaimana kedalaman titik-titiknya itu cermat sekali. Tapi fotonya memang kurang cermat ya. Masih ada kertasnya itu masih tampil gitu. Seharusnya fotonya itu di tempat terang, jadi kertasnya tidak terlipat. Ini juga Septi Afriani. Ini menarik juga bagaimana dia membuat suatu gelap terang yang kontras sekali. Kalau ini kan masih standar, dan ini kelihatan banget gitu. Dan ini menarik, Alnova Renzi Eksa. Ini bagaimana dia mengisi dan memberi batasan, itu sangat menarik sekali. Keseriusannya tampak, telaten, teliti, penuh kesabaran, full digarap dengan cermat sekali. Bagus sekali. Ini mantap untuk Alnova Renzi Eksa. Ini yang kita akan beri tugas kepada teman-teman berikutnya. Kalau kemarin temanya bebas, ini berkarya vignette monokrom, tetap hitam putih dengan tinta, tapi berdasarkan isu rangsangan dengan tema kelestarian lingkungan. Di sana orang-orang melakukan kegiatan buang sampah, membuang limbah, menanam pohon. Itu menjadi daya tarik untuk teman-teman. Apakah lebih ke negatif atau mengkritik, atau
ke hal positif ya, membangun. Itu pilihan aja, terserah teman-teman berkreasi. Ini studi kasus di UNES, itu sampah untuk di dalam UNES sudah diolah dengan baik, tapi di luar karena banyaknya pembangunan perumahan baru, sehingga apalagi nanti ada mata kuliah luring atau hybrid, itu akan orang-orang akan berkumpul di sekitaran UNES dan akan banyak membuang sampah karena banyaknya aktivitas orang di pemukiman maupun di perdagangan akan menghasilkan sampah yang banyak. Di sana teman-teman respon apa yang teman-teman bisa buat sebagai ilustrator dalam berkarya seni vignette monokromatik. Dan ini ada kelompok dari pink, abu-abu, coklat, oranye, ungu, biru, hijau. Ada 7 tim. Teman-teman akan membagi tugas. Dari kelompok pink akan mencari apakah membahas topik yang saya bahas atau melihat topik di lingkungan sekitar teman-teman. Teman-teman lihat topik seperti yang saya bahas tadi di UNES. Teman-teman contohnya ada isu juga mengenai limbah popok di kampungnya atau limbah tekstil di kotanya. Itu akan menjadi problematika yang menarik untuk menjadi tema kelestarian lingkungan, dan teman-teman respon itu dalam berkarya vignette. Sebagai ilustrator pasti akan objek-objeknya teman-teman pilih. Dari 7 kelompok ini akan banyak objek-objek atau isu yang teman-teman pilih ya dari kelestarian lingkungan. Ada kebakaran hutan, ada buang sampah sembarangan, pengolahan sampah, dan lain sebagainya. Di sana teman-teman pilih satu topik terbaik di dalam satu kelompok. Nanti teman-teman bahas lalu berkarya masing-masing berdasarkan objek yang teman-teman pilih. Jadi ya kolaborasi aja dengan satu kelompok itu. Kemungkinan akan ada 7 topik yang dibahas, walaupun sama tidak apa-apa, tapi problematika dan isu kekiniannya pasti berbeda setiap kelompok, walaupun membahas satu topik rincian dari kelestarian lingkungan. Itu tidak menjadi masalah. Nanti ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di sini instruksinya pertama, teman-teman mahasiswa terdiri dari 4-5 orang. Satu kelompok memilih isu rangsangan kelestarian lingkungan di daerahnya masing-masing, seperti contoh saya tadi. Contoh terdekat ya di UNES. Instruksi kedua, mahasiswa nanti dapat memberi argumentasi kenapa isu alasan tersebut menjadi daya tarik untuk dibahas, didiskusikan dalam kelompok. Kenapa kasus gitu? Kemudian instruksi ketiga itu mahasiswa memilih minimal 4, maksimal ya 5 lah, tidak apa-apa atau lebih, objek pokok dari karya teman-teman. Kemudian merancang, menciptakan karya ilustrasi vignette berdasarkan isu yang paling menarik yang telah ditentukan oleh kelompok. Oke, begitu teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semangat berkarya, dan stay safe, dan sampai jumpa minggu berikutnya.